merdekakanlah jiwa kita dari belenggu-belenggu, dari ikatan-ikatan, dari dogma-dogma, doktrin-doktrin yang keliru. Luruskan lagi jalan kita, luruskan lagi pikiran kita, agar kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang merdeka tanpa melekat dan terikat. Bahas pencerahan, Bayu, agar kita mendapatkan pencerahan, kepahaman. Kita harus sering-sering hening. Kita harus sering-sering mengheningkan cipta, bukan dengan akal logika, tapi biarkan rasa yang bekerja. Kita masuk ke dalam diri kita. Kita masuk ke dalam dada kita. Karena di sini ini ada pencerahan. Di sini di dada kita itu ada wacanan Al-Quran Qadim, wahyu minul ya, tanpa tinulis iso diwaca, iku wejangan guru waskita, dentan jebake ing jero dodo, dentan jebake ing jero dodo. Jadi agar kita mendapatkan pencerahan, kita harus masuk ke dalam nafas kita. Kita harus bisa mengheningkan cipta kita. Kita masuk ke dalam samudroning batin, mlebu aring jero telenge ati samudra. Di sini ada sesuatu yang abadi, yang maknanya tidak pernah berubah. Jika kita masuk ke dalam keheningan, maka kita akan dipahamkan tentang sesuatu. Kita akan tercerahkan. Dan di sini ini belum ada bahasa. Belum ada bahasa seperti bahasa ini. Karena bahasanya itu bahasa rasa. Dan yang di sini akan naik ke cakra ajna, ke pineal kita, ke akal kita, ke pikiran kita. Jadi pikiran ini akan mencerna bahasa rasa, sehingga kita bisa membahasakan secara umum atau yang biasa kita bahasakan ini. Jadi bahasa rasa itu bukan seperti ini. Bahasa yang di sini akan naik ke pineal, akan diolah oleh akal, akan diolah oleh pikiran, dan akan disebarkan ke seluruh tubuh kita seperti suara ini. Sebenarnya yang ada di dalam ini suaranya bukan seperti ini. Bukan. Bahasa rasa tak bisa dirasakan oleh orang lain. Hanya bisa dirasakan oleh kita, dan kita bisa menyebarkan bahasa rasa itu dengan suara kita ini yang sudah difilter oleh akal. Jadi akal ini tidak akan mampu menembus kepada rasa, karena rasa ini yang akan naik ke pineal kita atau ke akal kita. Maka kita akan tercerahkan, kita akan dipahamkan. Jadi masuklah dalam keheningan. Permasalahan, penyakit fisik, dan sebagainya, itu sejatinya adalah ada kekonsletan energi dalam diri kita. Mungkin yang hubungannya kurang harmonis, ada hambatan-hambatan tentang hubungan dalam diri kita yang berpenyakit,
Itu ada hambatan-hambatan dalam diri kita. Kejadian kehidupan kita ini semua bersumber dari dalam diri kita ini. Jadi langkah kita itu adalah membersihkan, mengkoreksi diri. Kita masuk ke dalam diri, kita membersihkan diri kita agar hambatan-hambatan dalam kehidupan kita itu menjadi lancar jaya. Semua itu ada di dalam, bukan di luar. Di luar itu adalah cerminan dari dalam batin kita sendiri. Sehingga jangan sampai menyalahkan sesuatu di luar diri. Ketika ada yang salah di luar diri, kita sudah mengkoreksi dalam diri kita. Kita sudah mengintrospeksi. Dan ternyata di dalam diri kita tidak ada kesalahan seperti itu. Tapi kita dihadapkan dengan orang yang membuat kita tidak nyaman. Maka kita akan menghadapinya dengan bijaksana. Bukan dengan ego, bukan dengan emosi, bukan dengan nafsu. Tapi dengan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan pastinya akan dengan lemah lembut atau cinta kasih. Bukan dengan emosi. Dan berhati-hati dengan hukum tebar tuai. Itu hukum sunatullah, hukum pasti yang telah Allah berikan atau gariskan ke alam ini. Siapapun orangnya itu terikat oleh hukum tebar tuai. Siapapun orangnya. Ketika kita melukai orang, kita melukai mungkin makhluk lain, maka kita pun akan mendapatkan luka seperti itu sama persis. Contoh, mungkin kita pernah menghantam orang, kita pernah jotos uang. Ditunggu saja. Suatu saat kita akan dihantam dengan jotosan itu. Tapi bisa jadi jotosan itu bukan secara fisik, tapi secara rasa. Orang yang kita hantam merasakan sakit. Mungkin ketika dihantam di depan orang banyak, orang itu merasa direndahkan, orang itu merasa malu dan sebagainya, maka bersiap-siaplah. Diri kita akan merasakan rasa seperti apa yang dirasa oleh orang yang kita hantam. Kehidupan kita mungkin akan dipermalukan karena kita pernah menghantam dan orang itu merasa malu. Ketika kita menghantam orang dan orang itu merasa kalah, berarti bersiap-siaplah. Diri kita akan merasakan sesuatu yang seperti mereka rasakan. Dalam kehidupan kita, kita bisa dihantam dengan penderitaan, dihantam dengan rasa malu, dihantam dengan sesuatu seperti orang yang pernah kita hantam dulu. Jadi berhati-hatilah bagi orang yang pernah melukai rasa orang lain. Itu hukum sunatullah, hukum yang mengikat semua makhluk di semesta ini. Karena itu hukum Allah yang digariskan ke semesta. Kita pernah menyakiti orang lain dan orang lain itu kecewa, maka bersiap-siaplah kita akan dikecewakan pula oleh orang lain. Kita pernah membuat tangis kepada orang lain karena mungkin kata-kata kita yang melukai batinnya dan sebagainya, maka bersiap-siaplah. Diri kita pun akan merasakan rasa yang sama seperti orang tersebut. Itu hukum yang pasti terjadi. Keadilan semesta itu sangat adil. Biarpun sebiji zahar atau sekecil kacang ijo lu cilik maning yo sedikit debu lah, itu akan dibalas karena hukum semesta ini sangat adil. Pecik ketetik Allah ketoro. Mungkin sekarang kita masih bangga karena kehidupan kita masih biasa saja, belum terhantam begini dan begitu. Tapi tunggu saja. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus bertobat dengan sebenar-benar tobat. Kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita lukai. Kita meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah tersenggol oleh ucapan kita, oleh tingkah laku kita, oleh sesuatu yang membuat mereka luka. Jika bukan di alam dunia ini kita bersihkan, atau jika kita
kita masih hidup sekarang ini belum kita bersihkan, itu akan berkelanjutan di alam berikutnya. Ketika kita sudah meninggal pun itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Biarpun kita sudah meninggal, kita sudah tidak bertemu dengan orang-orang yang pernah kita lukai dan sebagainya, tapi kita akan merasakan sama persis dengan orang yang pernah kita lukai. Oleh karena itu, jika kita sudah paham dengan sunatullah, kita tahu hukum kerja, hukum tebar tuai, maka kita tidak akan berani macam-macam. Kita akan menjaga pikiran kita akan menjaga rasa kita. Sing tukang lumbu, wis siap-siapo bakal dilumbuni. Ayo sing podo tukang lumbu, podo tobato. Belajar jujur. Belajar jujur. Memang jujur itu menyakitkan, tapi menyelamatkan. Jujur itu memang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Daripada kita berbohong, oke, setahun 2 tahun mungkin bisa tertutupi, karena yang namanya kebohongan itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya lagi. Lah, nek wis tukang lumbu, yang pertama ditutupi dengan kebohongan, ditutupi lagi dengan kebohongan, ditutupi lagi dengan kebohongan, justru energi negatif itu akan semakin besar, atau yang biasa disebut dengan dosa. Dosa itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan suatu ketika akan mewujud menjadi nyata. Kita mendapatkan hukuman, kita mendapatkan karma kita sendiri dari kita sering berbohong itu. Dan ketika kita mendapatkannya, energinya sudah menumpuk sangat besar. Sehingga kita mungkin bisa ketipu nanti nemen banget. Karena itu adalah kumpulan dari energi yang kita buat sendiri. Apapun yang terjadi tentang kenegatifan, itu sejatinya bersumber dari dalam diri kita sendiri. Dan apapun yang terjadi tentang kebaikan, kepositifan, itu bersumber dari Sang Maha. Ayo, perbaiki diri kita. Yang mungkin masih hubungannya carut marut, kehidupannya selalu dihantam dengan permasalahan-permasalahan, koreksi ke dalam diri, perbaiki. Jangan sampai kita terjatuh pada lubang yang sama. Mosok iya tipe nang lubang sing padha bae. Lompati lubang itu. Lubang permasalahan, lubang hambatan dalam kehidupan, lompati. Jangan sampai terjatuh pada lubang yang sama. Jika kita masih terjatuh pada lubang yang sama, berarti ada apa di kejadian itu. Kita harus mengoreksi diri, kita dandani permasalahan itu, jangan pernah lari dari kenyataan. Kita hadapi dengan cara meminta maaf dan memaafkan. Jangan sampai kita memancarkan energi negatif atau pikiran negatif, rasa negatif keluar diri. Semakin kita menebarkan energi negatif dengan berpikiran yang keliru, dengan berprasangka yang keliru, itu akan membuat hidup kita semakin menderita. Agar kita hidup dalam kebahagiaan, ayo kita terima kenyataan, kita terima masa lalu kita terima diri kita terima semuanya, dan kita meminta maaf, memaafkan kepada jiwa-jiwa yang mungkin pernah kita sakiti, kepada jiwa-jiwa yang pernah kita zalimi. Kita minta maaf kepada mereka semua dan kita maafkan mereka semua. Perlahan tapi pasti kehidupan kita akan berubah. Karena yang merubah nasib itu adalah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Orang lain itu hanya menuntun, orang lain itu hanya membimbing, orang lain itu hanya mengarahkan. Mau atau tidaknya tergantung diri pribadi masing-masing, bukan orang lain. Ayo belajar bareng, dandani atine.
Yang mempunyai permasalahan mungkin tentang ekonomi, coba dikoreksi kembali. Apa yang menghambat ekonomi itu, rezeki itu menjadi terhambat? Kita koreksi ke dalam diri. Yang dalam hubungan berkeluarga mungkin patuh baik, mungkin saling salah menyalahkan, mungkin ini, mungkin itu. Coba koreksi diri masing-masing. Koreksi diri. Opo sing gawe mungkin seperti ini. Ini antara suami dan istri. Ketika ke rumah tangganya ini patuh baik, coba dua-duanya harus mengkoreksi diri. Ada kesalahan apa dalam dirinya? Apakah mungkin kurang jujur? Ataukah mungkin kurang kasih sayang? Ataukah mungkin kurang opombuh, kurang kehangatan mungkin? Coba koreksi ke dalam diri masing-masing. Karena perubahan itu berawal dari dalam diri. Ketika kita ingin merubah luar diri, yang utama adalah kita harus merubah diri kita. Ini salah siji dalam keluarga lah, kudu ana sing ngalah. Ojo geni karo geni tarung. Siji geni, siji banyu. Coba. Sing utama suami. Suami harus mengalah. Ketika dalam rumah tangga, ini kurang harmonis, sang suami harus merubah dirinya. Mungkin sing mau kasar, coba lembutkan hatinya. Sing mau main tangan, coba belajar sabar dan sebagainya. Otomatis ini akan dengan sendirinya merubah rasanya. Karena ada akibat, ada sebab pasti ada akibat. Tidak mungkin ada sebab tidak ada akibat. Akibatnya, tidak mungkin akibat tanpa sebab. Semua itu ada. Ada api, ada asap, pasti ada api. Padamkanlah api itu. Jangan apinya digedeni, apinya digedeni, hancur umai. Rubahlah diri kita. Rubahlah diri kita. Semua itu berasal dari dalam diri. Seperti untuk merubah negara. Itu sebenarnya berawal dari diri kita masing-masing, masyarakatnya. Jika masyarakat mulai percaya, mulai mau merubah dirinya, otomatis negara ini akan memunculkan pemimpin yang bijaksana, yang luar biasa. Kan wis ono bahasane. Desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi desa mawa cara. Jika desa-desa semua ibaratnya masyarakatnya sudah mau merubah dirinya, berkembang ke atas, maka di atas sana akan terbersihkan. Semua itu berawal dari dalam diri. Ayo bareng-bareng dandani diri kita. Sing kerja mungkin bose angel, bose galak, kerjane semuanya nang pabrik kesel, diperintahi dan sebagainya. Coba rubah diri kita. Ada apa dalam diri kita yang keliru? Jika kita mau merubah dalam diri kita, otomatis pekerjaan kita akan dipenuhi oleh rasa syukur, oleh apa jenenge? Yo selancar ini nih kerjaan. Yo tidak dihadapkan dengan orang-orang yang toksik, tidak dihadapkan dengan orang-orang yang jenengan kerjaan kan biasanya umumnya wah aku ya tahu kerja, ada sebagian orang-orang yang mencari muka ketika ada atasannya sing mau nih males-malesan, ono atasannya teko langsung rajin dan sebagainya. Kita akan dihindarkan dari orang-orang tersebut. Aku yang tahu kerja, jadi aku yang ngerti. Sangat-sangat ngerti bab seperti itu. Wong aku main di apa jenenge? Partner orang seperti itu dulu, jadi paham. Tapi biarkan saja ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, biarkan saja. Karena ya karmane dewek-dewek, dia yang melakukan otomatis dia yang akan menuai. Dan semua itu bisa dibersihkan dengan keheningan, keheningan. Cara hening itu gampang. Cara hening itu tidak ribet. Cara hening itu tidak melakukan ritual begini dan begitu. Cara hening itu tidak tidak memberatkan. Cara hening itu tidak
terjebak oleh waktu dan sebagainya. Cara hening itu hanya kita sadar kepada nafas kita. Kita rasakan keluar masuk nafas kita ini. Dalam tarikan nafas, kita sadari ada cinta kasih ilahi dalam nafas kita. Dalam tarikan nafas, kita sadari kasih murni ada di dalam nafas. Biarkan energi ilahi membersihkan diri kita. Membersihkan hambatan-hambatan, membersihkan bendungan-bendungan dosa kita. Karena energi itu terhambat, itu karena ada energi-energi negatif yang menumpuk di jalur energi tersebut. Nah, jalur hambatan ini atau bendungan-bendungan ini saya sebut dengan dosa-dosa. Dosa yang kita perbuat sendiri. Jadi, energi yang harusnya lancar terbendung oleh energi negatif dalam diri kita sendiri, sehingga energi ini mampet. Sehingga kehidupan kita sepet. Ya ono kecut-kecut barang, nek sepet banget yo melasi. Ya ono kecut-kecut ono manis-manis titik lah, tapi identiknya karo sepet. Masa ya sepet banget yo melasi. Nah, untuk merubah itu kita harus masuk ke dalam nafas kita. Simple, hanya seperti ini. Arep karo turunan yo dadi, karo kerja karo ngopi seperti ini yo dadi. Hening atau sadar itu gampang. Kita ngopi nih. Yang kita lihat kopi, yang kita nikmati kopi. Kopi rasanya seperti ini, ya sudah kita nikmati kopi ini. Ketika kopi ini rasanya mungkin anyep, ya sudah kita nikmati, kita syukuri, kita terima rasa anyep tersebut. Itu belajar menerima. Jangan kopinya anyep. Pikiran kita liar, pikiran kita jalan, pikiran kita tidak menerima. Kita sambat. Gue gawe kok nek sambat lagi warungnya wis tutup apa? Dene ora ana gulane anyep. Itu kan sudah melukai orang lain, itu sudah melukai kopi ini. Kopi ini mempunyai rasa loh. Kopi ini mempunyai jiwa. Kopi ini hidup. Kata siapa kopi ini yang hidup? Ini makhluk, kopi pun makhluk. Ayo bingung maning kok malah. Jadi ketika kita menyeruput kopi dan kopinya anyep, ya sudah kita rasakan saja, kita syukuri, kita terima dan kita syukuri bahwa kopi yang kita minum itu anyep. Otomatis jika kita menerima dan mensyukuri kasunyatan tersebut, ayam hidup kita. Hidup yang tidak membuat ayam adalah kita hidup di saat ini, sekarang ini yang sedang kita hadapi kopi, tapi pikiran ini entah kemana. Pikiran ini memikirkan kopi yang nikmat. Nek kepengen kopi yang enak, ya ring kafe ngana. Jadi banyak orang yang hidupnya itu di pikiran, bukan di kasunyatan. Kasunyatannya ya sekarang ini, saat ini, ya nafas ini. Nafas ini adalah sekarang, saat ini. Nikmati nafas kita. Kita dihadapkan dengan kopi pahit, kopi anyep, kopi hambar dan sebagainya, nikmati saja, jangan protes, karena yang kita hadapi adalah kopi ini. Begitupun dengan kehidupan, kita dihadapkan dengan orang-orang begini dan begitu, jangan protes. Itu yang sedang kita alami, itu kasunyatanya seperti itu. Jadi tarik pikiran kita yang membuat orang itu menderita, yang membuat rasa kita menjadi carut marut dan sebagainya. Karena kita tidak hidup pada saat ini, sekarang ini. Kita hanya hidup di masa depan, masa lalu, khayalan, angan-angan. Lah wong bojone anane seperti itu. Tapi pikirannya mikir sing seksi. Mikir sing apa maning glowing. Mikir sing montok dan sebagainya. Loh, itu yang akan menjadi diri kita menderita dan itu yang akan menyebabkan kehancuran dalam perumah tanggaan dan sebagainya. Anane bojone wis seperti itu, ya wis kerja ngumpulno duit sing akeh, nek kepengin bojone ayu, bojone glowing, kinyis-kinyis, aduhai, bohai dan sebagainya, kerja kumpulno duit sing akeh, brukno duit aring bojomu. Nggo tuku kosmetik,
nggo tuku lulur, nggo tuku klambi sing apik. Begono, aja malah nggo jajan. Jajan bae nek ngerti bab jajan dosane kaya ngopo. Ora gelem jajan. Itu akan itu. Engko tema dewasa malah. Nek aku arep bahas sing seperti itu, rada-rada isin makane urung bojo. Engko ngobrol-ngobrol sing kaya gue malah dikira saru dan sebagainya. Sebenarnya pembahasan seperti itu bukan saru, itu adalah keilmuan. Dan asal kita benar-benar memahami atau kita benar-benar belajar memenuhi diri kita dengan pengetahuan dan sebagainya, maka itu akan menjadi pondasi agar diri kita selalu menghindari hal-hal yang seperti itu. Dalam cakra-cakra pun seperti itu. Ada cakra yang kedua itu cakra seks. Ada. Jika cakra seks itu bermasalah, bobrok. Mulai tak jeboro kebuka kabeh. Karena ada pemahamannya, ada jalur energinya. Oh, jika orang postur tubuhnya seperti ini berarti berhubungannya seperti ini dan sebagainya. Ada. Jika kita mau mempelajari itu ada. Karena cakra titik-titik ini itu mempengaruhi cakra dasar, cakra seks, cakra solar plexus, cakra dada atau jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna atau mata ketiga atau indera keenam, cakra mahkota, dan masih banyak sampai ke nganah dhuwur atau banget ribuan hijab atau ribuan dimensi. Itu ada tersendiri seperti cakra tenggorokan. Ini gudangi imajinasi apa jenenge yo? Apa sih istilahnya yo? Kreativitas. Ini gudangnya kreativitas. Jadi orang-orang yang mempunyai apa jenenge penyakit bagian sini berarti ada kreativitas yang keempat atau ada jenenge mempunyai kreativitas yang tidak bisa tersalurkan. Ini di sini akan menyebabkan penyakit-penyakit tenggorokan dan sebagainya. Makanya bocah cilik sing terlalu aktif, sing terlalu kreatif, aduh, biasanya sininya itu akan mungkin mempunyai penyakit-penyakit di tenggorokan karena terlalu kreatif, terlalu aktif. Sing tua, sing mumet. Itu sudah menjadi hal yang sangat umum. Makanya bocah cilik kayak gampang watuk dan sebagainya karena kreativitas itu tidak tersalurkan lalu banget akai. Sing tua sing bingung. Kepengen iki kae kalau iki. Ya bingung. Aduh. Kaya sing bahane pendengarane keganggu, apa penglihatannya keganggu dan sebagainya, itu yang kotor adalah cakra ajna. Cakra ajna, jika orangnya bodoh atau orang mudengan atau dan lemot dan sebagainya, itu cakra mahkotanya yang kotor. Jadi harus dibersihkan. Yang bisa membersihkan itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Semangatnya kurang dan sebagainya, itu adalah cakra tulang ekor. Kalau banyak impoten, ya permasalahan rumah tangga sing hubungannya dengan seperti itu adalah cakra seks yang kotor atau kelebihan. Karena ada kurang energi dan ada kelebihan energi. Seperti itu cakra solar plexus itu jika kotor akan menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di perut. Cakra dada ini akan asma, akan paru-paru, jantung, penyakit jantung dan sebagainya. Berarti cakra sini yang kotor itu harus dibersihkan. Dan yang bisa membersihkan adalah diri masing-masing dengan energi nafas. Ya, nganggo energi apa baik, terserah nganggo metode apa baik. Cuman aku nganggone metode nafas. Dengan metode nafas ini, energi ilahi ini yang akan membersihkan titik-titik power energi dalam diri sehingga
saluran energi itu akan lancar. Beres. Makanya belajar spiritual itu bukan menyengsarakan. Justru belajar spiritual itu adalah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit batin, dari kekotoran-kekotoran energi. Tapi jika kita belajar spiritual malah membuat diri kita sombong, membuat diri kita ria, membuat diri kita sok dan sok, itu berarti ada apa? Ada penyakit atau kekotoran apa yang menghambatnya? Nah, wong sejatine berspiritual itu adalah kita mengenal diri kita, agar kita mengenal Tuhan kita kok. Otomatis orang yang sudah mengenal Tuhannya itu hidupnya akan ayem tentrem, damai bahagia. Sholat adalah mi'rud orang-orang mukmin. Nah, kita sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita sholat, kenapa kita asing ngrasani wong bae? Kenapa kita asih seneng maido? Kenapa kita asih menyimpan rasa sombong, dengki, iri, ria dan sebagainya? Bukan salah sholatnya, bukan, tapi salah orangnya dalam sholat itu bagaimana? Apakah ketika kita sholat kita menghadapkan diri kita kepada Allah? Nek aku pribadi, aku sholat, aku menghadapkan kepada Jui karena khawatir mbok Jui ini dicolong kucing, itu diriku. Kalau yang menonton ini sudah otomatis yo yakin aku lah, ya percaya lah. Nek lagi sholat ngadep paring Gusti Allah kabeh. Pandangan hati itu menghadap kepada Allah. Nek aku pribadi, aku sholat anu lagi mimi pari, khawatir aduh pari ini ki ora tak tunggoni mbok dipangan pitik, itu jika saya itu sholat. Ini saya loh yo, bukan yang menonton. Jika kita sholat, gerakan kita benar, tumak ninah, hati kita menghadap Tuhan kita, otomatis iri, ria, dengki, angkara murka dan sebagainya itu akan sedikit demi sedikit terbersihkan. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu mi'rode wong mukmin. Untuk mi'rod, untuk usul ilallah, itu sudah barang pasti, sudah barang tentu. Sifat-sifat negatif, energi-energi negatif dalam diri itu terbersihkan. Tidak akan kita bisa menuju kepada Tuhan kita, menyaksikan Tuhan kita, bersyahadat sebenar-benarnya syahadat kepada Tuhan kita, jika batin kita masih terkotori, biarpun itu sekecil debu, tidak mungkin. Bersyahadat sebenar-benarnya syahadat. Karena syahadat adalah bersaksi. Yang namanya bersaksi itu melihat. Yang bisa melihat itu bukan raga kita, itu bukan mata dohir kita, tapi ruh kita. Karena ruh kita yang pernah berjanji, bersaksi kepada Tuhan kita. Alastu birobikum, qalu bala syahidna. Maka kita harus mengenal ruh kita atau diri kita agar kita bisa bersaksi kepada Tuhan kita. Agar kita benar-benar bisa bersyahadat, bukan hanya membaca syahadat, tapi bersyahadat. Oke, secara umum membaca syahadat itu sudah diakui oleh orang banyak. Tapi apakah kita sudah benar-benar diakui menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Apakah kita sudah benar-benar diakui menjadi orang Islam oleh Tuhan kita? Bukankah makhluk yang bernyawa, yang tidak memahami tentang kebenaran atau tidak mengerti tentang kebenaran itu lebih buruk dalam pandangan Allah? Lebih buruk dari apapun. Pokoknya makhluk sing bernyawa apa sih? Ya binatang pun bernyawa, menungso pun bernyawa, tapi manusia yang tidak tahu tentang kebenaran itu lebih buruk dari yang bernyawa itu. Makanya ono kalimat menungso nek wis ngerti kebenaran itu lebih mulia daripada, lebih tinggi daripada malaikat. Tapi jika tidak tahu tentang kebenaran itu lebih buruk dari opo lah ngana lah teruslah di kalimatnya tambah ide.
Engko nek diterus-terusno mlebune ning kasah. Makane ana wong-wong atau banyak cerita-cerita para waliullah atau para orang-orang liluwih dan sebagainya ketika melihat orang lain, ternyata orang lain itu wujudnya adalah binatang, wujudnya adalah sesuatu yang menjijikan dan sebagainya, karena itu adalah simbol dari batin orang tersebut. Itu nyata, itu fakta bagi orang-orang yang bisa melihat. Nek aku sih orang perlu, aku orang perlu, aku perlu gagah kabeh, ayu kabeh. Karena itu makom kasaf, pandangan batinnya itu dibukakan, hijab-hijab dalam dirinya itu dibukakan, sehingga kita melihat orang lain, yang kita lihat bukan raganya, yang kita lihat adalah jiwa atau isi batinnya. Jika batinnya mungkin wonge yo gragas, yo petakilan dan sebagainya, ketika kita lihat itu bukan wujud manusia, tapi itu wujud kerak. Ketika kita melihat orang yang beringas, orang yang mau menang sendiri, orang yang kesenggol ngamuk dan sebagainya, yang kita lihat itu bukan wujud manusia. Yang kita lihat adalah hewan buas atau binatang buas. Yo macan, yo harimau, yo serigala, yo cita, dan sebagainya. Karena yang dilihat adalah pandangan batinnya. Ada orang-orang yang seperti itu ada. Ketika orang itu diam-diam menghanyutkan atau orang itu munafik dan sebagainya, yang kita lihat ternyata itu adalah buaya. Karena buaya diam, ternyata nyaplok. Makanya sing hati-hati, sing waspada. Meneng-meneng dicaplok apa ora? Ih. Itu ora penting, sing penting diri kita itu mau memperbaiki diri kita. Ayo rubah prasangka kita dengan prasangka yang baik-baik. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Jika kita rasa kita selalu bersedih, rasa kita selalu khawatir, rasa kita selalu galau, rasa kita selalu kekurangan, rasa kita selalu dipenuhi oleh kebencian dan sebagainya, otomatis kita akan mengalami kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Diri kita dipenuhi oleh dengan kebencian, maka kehidupan kita pun akan dipenuhi oleh kebencian. Orang, bahkan makhluk lain pun akan benci kepada kita. Biarpun di depannya mungkin seolah-olah baik, tapi dalam batinnya orang tersebut itu akan benci. Ternyata menyimpan kebencian kepada diri kita. Ketika kita selalu merasa sedih dan sebagainya, otomatis hidup kita akan selalu dipenuhi oleh kesedihan. Untuk merubah semua itu adalah rubahlah diri kita. Yang tadinya mungkin merasa galau, khawatir dan sebagainya, ayo afirmasi diri kita dengan kata-kata mudah, sederhana, tanpa mengeluarkan biaya. Cukup aku dipenuhi oleh kebahagiaan dengan nafas. Ketika tarik nafas perlahan, batin kita itu berbunyi, aku dipenuhi oleh kebahagiaan, aku dipenuhi oleh keberuntungan, aku dipenuhi oleh sukacita, aku dipenuhi oleh kedamaian. Afirmasi seperti itu, sering-seringlah berafirmasi seperti itu, agar prasangka kita selalu baik. Perlahan tapi pasti rasa kita akan tenang, damai, bahagia. Jika rasa kita sudah tenang, damai, bahagia, kehidupan kita akan lancar jaya. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang mungkin kurang nyaman, kita sudah bersyukur, atau kita bisa bersyukur, kita bisa nerimo dengan lapang dada. Jadi ayo belajar bareng, rubahlah diri kita agar kehidupan kita berubah, rubahlah diri kita agar alam ini pun ikut berubah. Rubahlah diri kita agar tercipta persatuan dan kesatuan, karena kita diciptakan berbeda-beda, berbeda ras, kulit, agama, keyakinan dan sebagainya. Itu bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling menghujat, tapi untuk saling melengkapi, untuk saling mengenal. Tanpa adanya perbedaan, tidak mungkin ada keindahan. Pelangi menjadi indah karena ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan
Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Jadi pelukisnya itu adalah pelukis agung. Pelukis agung itu siapa? Tuhan itu sendiri, ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan perbedaan, dan perbedaan itu adalah untuk saling mengenal dan untuk saling melengkapi. Jangan kangkung nekpur kangkung tok wis ora enak. Makanya ono lombok, brambang, bawang, lengo, ono sing masak, wojo, kompor, geni dan sebagainya sehingga menjadi masakan yang enak. Jika tidak ada perbedaan, tidak ada keturunan, nek lanang kabeh ora dadi anak, nek wadon kabeh ora dadi anak. Makanya ono lanang, ono wadon, berbeda wujud. Wujudnya tetap manusia tapi kan berbeda, ada yang beda, sing beda paling bu pokoknya tidak anak. Jadi perbedaan itu bukanlah perang. Perbedaan itu bukanlah permusuhan. Perbedaan itu adalah keindahan. Perbedaan itu adalah sunatullah. Saling menghormati satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Ojo podo jotos-jotosan, ojo podo paito-paitoan. Tetap bersatu, damai sentosa. Bisikit, muko-muko sing rungokno atine dinai lampu main ngurup yo karepmu, arep lampu teplok yo ngono, arep lampu neon yo ngono, sentir yo ngono, apa maning bohlam yo ngono, apa sing nang laut mecet suar yo ngono. Sing penting murup atine men padang uripe, lancar jaya langkah kehidupannya. Wis kisit. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdekakanlah jiwa kita dari belenggu-belenggu, dari ikatan-ikatan, dari dogma-dogma, doktrin-doktrin yang keliru. Luruskan lagi jalan kita, luruskan lagi pikiran kita, agar kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang merdeka, tanpa melekat dan terikat. Rahayu, selamat beraktivitas, dan jangan lupa ngopi, men happy. Men, atine padang kembali.